kadang suka nggak habis pikir sama orang yang punya pemikiran gini ya, dia itu nggak wajib membantu orang yang nggak pernah bantuin dia. Ya kalau gimana ya, kalau hukum balas budi itu kan beda lagi ya. Tapi kan kalau kita membantu orang yang kesusahan, kita punya kemampuan, kita bantu, apa salahnya coba kan? Jadi tuh lucu aja saya tuh sama orang yang punya pemikiran kalau dia tuh nggak bakalan mau bantuin orang yang punya kesusahan. Kalau dia itu nggak pernah dibantuin orang itu. Gimana seandainya nanti kalau kita, misalnya kita yang posisinya nanti gini, namanya hidup itu kan kayak roda, dia terus berputar, berputar, berputar. Nah, jangan sampai kita itu menemui nasib waktu orang itu susah, kita senang, kita nggak mau bantu dia. Nah, nanti giliran kita butuh bantuan dia. Nah, bagaimana kalau orang itu punya pemikiran yang sama kayak kita waktu dulu, dia bilang, "Ah, saya nggak mau bantuin, ah dulu aja saya minta dulu aja." Orang ini nggak minta ya, konsepnya ini gini, dia tuh nggak minta bantuan, tapi kita kan sebagai manusia, kita tuh harus punya inisiatif. Kalau kita itu punya kemampuan, kita harus ada inisiatif untuk bantu orang lain yang memerlukan. Mungkin dia tuh nggak secara langsung minta bantuan sama kita, nggak secara langsung minta, tetapi kita harus tahu orang ini itu perlu kita bantu gitu. Ya setidaknya tidak banyak ya sedikit lah. Kalau kita bisa bantu tenaga, tenaga. Kalau kita nggak bisa bantu tenaga, kita punya uang ya kita bantu uang. Jadi ini ada satu cerita ya teman-teman. Nah, eh, bersaudara, ada satu keluarga, mereka kakak beradik bersaudara. Jadi ada satu saudaranya itu yang kaya. Nah, terus saudara yang lain tuh biasa-biasa aja. Nah, terus yang lain itu ada satu tuh yang mengalami musibah. Dia tuh karena hidupnya biasa-biasa aja, terus dia mengalami musibah, dia itu kurang ya uangnya itu untuk menangani musibahnya dia. Dia mengalami kekurangan uang, tetapi dia nggak cerita, dia tuh nggak cerita. Nah, jadi dia tuh cerita sama mamanya, terus mamanya bilang, "Saya nggak bisa bantu, saya aja dikasih sama saudaramu yang ini yang kaya," dia bilang kan. "Jadi saya nggak bisa bantu, saya makan dan minum di sini." Terus yang lagi kesusahan ini ya udahlah dia nggak mempermasalahkan, nggak bisa bantu ya sudah. Tetapi kan kita sebagai saudara yang lain, kita nggak misalnya kita nih lagi oke-oke aja ya keadaannya kita lagi nggak punya masalah, terus kita juga punya uang yang cukup, gini ya, bukan banyak-banyak, membantu orang itu nggak harus banyak, tetapi kita itu punya keikhlasan, seberapa ikhlas. Nah jadi lucunya itu ada saudara yang lain itu mengatakan gini, "Ya dia susah, saya nggak punya kewajiban bantu dia," gitu. Pemikiran mereka ya, dia susah, saya nggak punya kewajiban bantu dia. Waktu saya perlu dia nggak bantu saya, waktu saya perlu aja, waktu kita perlu aja dia nggak bantu kita, mereka bilang ya. Terus, "Ya ini menjadi tanggung jawabnya yang si kaya," dia bilang kayak gitu. Nah, kalau yang satunya susah, si kaya itu yang bantu. Yang ini susah, si kaya itu yang bantu. Nah, ini juga gitu. Dia itu tanggung jawab yang si kaya, dia lebih punya banyak uang, dia yang harus bantu. Nah, dia yang harus keluar uang. Nah, dia wajib bantu gitu. Terus maksudnya kita ini kan manusia punya empati lah kan, punya perasaan. Jadi gimana gitu ya, saya nggak habis pikir sama orang kayak gitu ya. Kalau kita bisa bantu, misalnya dia butuh berapa berapa puluh juta, walaupun kita nggak bisa bantu dia beberapa juta, misalnya kita kasih 200.000, 100.000, 300.000, ya yang penting kita ikhlas kasih dia, itu kan menjadi ladang pahalanya kita, menjadi apa ya, kita bisa meringankan sedikit dari bebannya dia gitu, mengurangi setidaknya sedikit. Nah, itu juga menjadi ladang pahalanya kita. Jadi nggak ada salahnya kita dikasih ujian itu. Menurut saya ujian itu ternyata benaran loh yang kata orang-orang. Ujian itu nggak datang waktu kita itu susah, nggak cuman datangnya waktu kita susah, tetapi ujian itu bisa datang waktu kita itu berduit. Kita itu punya keringanan, kita itu ini nggak ringan tangan, nggak bantu orang gitu kita. Jadi benar loh menurut saya, yang dikatakan ada sebagian orang yang berprinsip ujian itu nggak hanya datang waktu kita susah, tapi waktu kita kaya kita juga bisa dicoba oleh Tuhan. Orang ini punya keikhlasan hati enggak, orang ini saya titipin dia rezeki, dia mau bantu enggak. Nah kalau kita kan ya namanya kita bantu orang, setidaknya walaupun orang itu nggak balas bisa bantu kita, ya setidaknya nanti kan kita tuh sama Tuhan kita memohon semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Mungkin Tuhan itu menjauhkan kita dari mara bahaya, menjauhkan kita dari orang-orang jahat, itu adalah balasan dari apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita tabur gitu. Menurut saya sih kayak gitu, kita dijauhkan dari segala penyakit, nggak mesti orang itu yang harus membalas secara langsung. Menurut saya lucu sih prinsip kayak gitu, nggak punya rasa empati gitu. Mungkin banyak kali ya orang yang di luar sana yang nggak punya rasa empati sama orang lain. Benar-benar saya tuh nggak habis pikir sama sekali, kok bisa gitu loh ya. Kita itu tahu dia susah ya kita bantu, dia nggak minta sama kita, tapi setidaknya kita harus bantu meringankan beban dia, apalagi ini kan keluarga. Benar-benar parah sih, nggak habis pikir aja saya. Nggak suruh bantu yang berjuta-juta sampai jual ini jual itu, sampai mengorbankan makan kita, sampai apa yang kita korbankan, enggak. Sekarang itu uang 100.000 itu nggak ada artinya lagi ya.
Coba deh, saya kan punya warung, jadi orang kadang belanja itu 100.000 itu dikit aja kelihatannya tuh. Kalau beli beras, saya kan jualnya rambutan, beras aja itu udah 180 loh. Nah, satu karung yang ukuran 10 kilo. 100.000 nggak cukup untuk beli satu karung yang 10 kilo. Nah, mie aja udah nggak cukup untuk beli satu kardus mie itu 100.000 nggak cukup. Dia ngambil minyak goreng, ngambil gula apa segala macam, telur apa itu dikit-dikit aja udah bisa belanja, kadang itu 100-200 ribu, seratusan ribu. Jadi apa salahnya gitu loh, kita kan kalau kita punya rezeki bukan berlebih, kita juga hidup tuh pas-pasan, kita nggak berlebih. Nah tapi kan kita punya gitu, kita bisa menyisihkan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu orang, hanya berharap Tuhan memberikan kita kemudahan dalam menjalani hidup kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala yang jahat, hanya itu. Nggak, kalau urusan dia balas jasanya kita, kayaknya kita nggak terlalu bisa deh berharap kayak gitu. Soalnya kita kan konsepnya kita kasih orang tuh kan harus ikhlas ya. Saya tuh beberapa dulu itu saya tuh gitu, saya berpikir nolong orang, dia dia nggak balas saya, dia nggak bakalan mungkin bisa balas saya, nggak usah saya bantu gitu. Tapi ternyata nggak gitu loh konsepnya teman-teman. Kita itu bantu orang itu, yaitu kita hanya bisa berharap Tuhan yang balas dari taburan kita. Kita bisa menuai apa yang telah kita tabur, misalnya mendapatkan teman yang baik, keluarga harmonis, itu adalah sesuatu yang kita tuai. Nggak mungkin kita menabur, kita itu cuma jaga-jaga jangan sampai suatu hari kelak giliran kita. Karena saya benar-benar loh melihat dalam hidup saya itu roda itu benar-benar berputar. Saya sudah banyak melihat kejadian roda berputar, dan roda berputar itu ternyata benar, kalau sampai amit-amit ya, jangan sampai kena ke keluarganya kita. Jadi jangan sampai kita itu hidup kita itu benar-benar kena putaran roda di bawah. Selagi kita di atas ya kita harus menabur, kita bisa bantu. Misalnya dia butuh berapa puluh juta, kita bantu aja 200-300 ribu gitu. Kayaknya nggak masalah, nggak sampai kemana lah uang segitu kan ya. Nggak harus diperdebatkan. Ini lucunya kadang itu orang nggak mau bantu, dia tuh nggak terus terang bilang nggak mau bantu, dia malahan lempar sana lempar sini. Dia bilang si kaya itu aja yang bantu, dia bilang toh si kaya banyak uangnya, dia bos inilah bos itulah, dia bilang kayak gitu. Bos inilah dia wajib bantu tuh, dia gini 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 gini. Aduh, hai, nggak bisa berkata-kata lah, saya speechless. Benar-benar sadis loh orang yang punya pemikiran kayak gitu. Dia itu terlalu perhitungan, terlalu apa ya, pokoknya perhitungan banget lah. Coba deh kalau sama teman-teman dia yang lain itu wah jor-joran. Kalau keluar uang kadang tuh menurut saya kadang banyak banyak sekali orang yang kalau dia itu keluar uang yang nggak penting itu nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau dia itu, padahal ya orang ini nggak ada salahnya dengan dia, tetapi dia nggak mau aja gitu bantu dia. Sadis loh kalau kita tuh bisa, maksudnya eh bisa kasih meringankan beban orang sedikit, tapi sama sekali kita nggak mau bantuin dia. Dia tuh nggak minta, apalagi orang itu nggak minta. Dan dia berprinsip hidup itu harus damai-damai aja, orang lain nggak boleh ngerepotin kita nggak ada ngerepotin orang lain, jadi orang lain juga nggak boleh ngerepotin kita. Apakah bisa kita hidup damai, hidup tenang, melihat kita itu cuman melihat orang itu terkena masalah gitu, apalagi keluarga sendiri kan? Nggak ini ya, gimana ya, kalau saya sih nggak bisa gitu melihat melihat orang cuman ngelihat aja terus kita banyak omong cincong liong ini bla 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 bla, terus kita tuh nggak bantu dia. Ya itulah, walaupun nggak banyak ya sedikit gitu, setidaknya ada, kita tuh punya rasa empati sama dia, daripada nggak sama sekali kan. Coba deh nanti seandainya kita nggak tahu hidup kita, hidup itu nggak ada yang tahu, benar-benar hidup itu nggak ada yang tahu ke depannya itu bakalan kayak gimana. Jadi seandainya nanti kalau kita itu diuji sama Tuhan dengan ujian, bukan ujian yang enak, malahan ujian yang susah gitu. Nah kita diuji terus, kita tuh harus minta bantuan dia. Nah bagaimana perasaannya nanti, coba deh, saya mau tahu. Nanti adalah, nanti pasti akan ada saatnya nanti itu kita itu butuh bantuan orang itu, tetapi kita tuh waktu dia susah itu kita itu nggak bantu dia, meringankan sedikit bebannya dia. Gimana nanti perasaannya kita, coba sampai hati nggak kita minta tolong dia? Kayaknya bakalan segan lah ya, kayaknya ketemu pun bakalan segan. Kalau sampai berani minta bantuan dia waktu dia susah, kita nggak bantu, tapi waktu nanti kita butuh bantuan dia sampai berani ketemu dia minta tolong dia, itu kayaknya benar-benar orang itu muka tembok deh, saya rasa kayak gitu. Kadang itu orang sih nggak dendam, tapi nggak tahu orang tipe orang yang satu ini tuh gimana gitu ya. Orang lain tuh nggak loh kadang tuh dendam sama kita, tetapi yang tipe yang satu ini nih yang saya heran tuh, kok bisa dia tuh kayak dendam gitu, padahal kan nggak ada ini ya, mereka tuh nggak pernah berhubungan sama sekali, nggak pernah bersinggungan sama sekali.
Kita kan bantuin orang kan bukan asal bantu, sembarangan bantu gitu. Kita kasih dia uang terus dia buat buat dia berjudi gitu kan bukan. Tapi ini kan untuk meringankan bebannya dia. Nah, dia itu punya masalah, dia punya musibah. Nah, kita harus ringankan, bantu dia meringankan. Jadi, jangan sampai nanti suatu saat kita itu malah mengungkit apa yang sudah kita kasih ke dia, yang nggak gitu juga ya konsepnya ya, kasihan juga kan kita udah kasih dia terus kita nggak ikhlas terus kita ungkit-ungkit gitu, nggak gitu juga ceritanya. Jadi kita itu harus melupakan apa yang sudah kita kasih ke dia.